Kampus mana sih yang bisa bikin kamu jadi orang penting di dunia? Oxford atau Harvard? Atau Maroko? Semua kampus keren itu punya ibu yang sama loh. Dia adalah Fatima Al-Fihri tahun 824 Masehi. Kota Kairawan di Tunisia sedang bergejolak. Di tengah ketidakpastian politik dan kerusuhan, seorang pedagang sukses bernama Muhammad Al-Fihri mengambil keputusan yang sangat berat. Ia membawa seluruh keluarganya mengungsi. Mereka meninggalkan semua yang mereka miliki demi mencari keamanan. Di antara pengungsi yang berjalan melintasi padang pasir yang luas itu, ada seorang gadis muda bernama Fatima Al-Fihri. Tujuan mereka adalah Maroko. Mereka tiba di Fez, sebuah kota yang sedang berkembang pesat di bawah kepemimpinan Idris II. Sebagai pendatang, keluarga Al-Fihri memulai semuanya dari nol. Namun, ayah Fatima adalah seorang pedagang yang cerdas dan pekerja keras. Sedikit demi sedikit, mereka membangun kembali kehidupan. Tahun berlalu, dan kerja keras mereka akhirnya berhasil. Keluarga Al-Fihri tidak hanya bertahan hidup, tapi mereka berhasil menjadi keluarga paling dihormati dan kaya raya di distrik Al-Karawiyah, distrik tempat para pendatang dari Kairawan berkumpul. Hidup tampak sempurna, tapi seperti yang kita tahu, roda kehidupan selalu berputar. Kekayaan tidak bisa membeli waktu. Dalam waktu yang sangat berdekatan, badai ujian datang, menghantam Fatima dengan keras. Suaminya yang tercinta wafat. Belum kering air matanya. Tak lama kemudian, sang ayah juga menyusul berpulang. Tiba-tiba Fatima dan saudarinya, Maryam, menjadi ahli waris tunggal dari harta yang sangat melimpah. Di titik terendah dalam hidupnya, Fatima berada di persimpangan jalan yang menentukan. Ia bisa saja menggunakan harta itu untuk hidup dalam kemewahan pribadi seumur hidupnya. Atau, ia bisa melakukan sesuatu yang jauh lebih besar dari dirinya sendiri. Fez masa itu sedang mengalami lonjakan populasi. Kota ini dipenuhi oleh pendatang dari berbagai penjuru, sama seperti keluarga Fatima dulu. Akibatnya, masjid-masjid yang ada tidak lagi mampu menampung seluruh jamaah yang ingin beribadah. Banyak yang terpaksa salat di jalan. Selain itu, akses terhadap pendidikan sangat terbatas, terutama bagi mereka yang tidak memiliki biaya. Fatima melihat masalah sosial ini sebagai sebuah panggilan jiwa, sebuah peluang untuk menciptakan amal jariah abadi atas nama ayahnya. Ia ingin membangun sesuatu yang manfaatnya tidak akan pernah mati, bahkan setelah ia sendiri telah tiada. Fatima membeli lahan luas di sebuah lembah. Ia memastikan setiap jengkalnya diperoleh dengan cara yang legal dan halal. Itulah awal proyek Fatima, proyek pembangunan yang bakal tercatat dalam sejarah. Dan inilah bagian yang paling luar biasa dari kisahnya. Selama 18 tahun proses pembangunan masjid itu berlangsung. Fatima memutuskan untuk berpuasa setiap hari dari awal hingga bangunan itu selesai. Ia ingin setiap bata yang terpasang, setiap pilar yang berdiri, diberkati oleh doa dan kesucian pengorbanannya. Pada tahun 859 Masehi, bangunan itu pun selesai. Awalnya hanyalah sebuah masjid yang luas tempat orang-orang bisa beribadah dengan nyaman. Karena ketulusan Fatima, masjid itu akhirnya menjadi magnet bagi para ilmuwan, cendekiawan, dan pelajar dari seluruh dunia. Bukan hanya ilmu agama yang diajarkan di sini, kurikulumnya berkembang pesat mencakup matematika, kedokteran, astronomi, filsafat, bahkan musik. Inilah cikal bakal dari Universitas Al-Karawiyyin, diakui oleh UNESCO dan Guinness World Records sebagai universitas pemberi gelar pertama yang terus beroperasi hingga hari ini. Sebuah tempat di mana ilmu agama dan ilmu sains tumbuh berdampingan, tidak pernah dipisahkan. Gadis pengungsi ini menjadi seorang filantropis yang membangun warisan abadi. Kisah Fatima Al-Fihri, bukti bahwa harta kekayaan bisa melahirkan sebuah kebaikan yang paling besar. Ia tidak membangun monumen untuk dirinya sendiri, tapi ia membangun masa depan untuk generasi yang tak terhitung jumlahnya. Jadi kamu sudah tahu mau kuliah di mana kan?